Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 22106113100010. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul dengan Bioteknologi Kombucha Bunga Telang sebagai formulasi dan sediaan spray dalam menghambat pertumbuhan fungi Fusarium solani, penyebab penyakit tanaman komoditas hortikultura. Latar belakang: tanaman hortikultura seperti sayur dan buah memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, masalah besar yang dihadapi petani adalah penyakit akibat jamur patogen. Salah satunya Fusarium solani. Jamur ini menyebabkan busuk batang, layu, bahkan kematian tanaman, sehingga produktivitas turun. Solusi yang biasa dipakai adalah fungisida kimia. Tapi efek jangka panjang bisa mencemari tanah, air, dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, saya mencoba mencari alternatif alami. Salah satu kandidat adalah bunga telang yang kaya flavonoid, alkaloid, dan saponin. Bila difermentasi menjadi kombucha, bunga telang berpotensi lebih kuat dalam aktivitas biologisnya, termasuk sebagai antifungi. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 masalah penelitian. Pertama, apakah kombucha bunga telang benar-benar bisa menghambat pertumbuhan jamur Fusarium solani? Kedua, bagaimana variasi kadar gula aren dalam fermentasi memengaruhi daya hambatnya? Dan ketiga, kadar gula berapa yang paling efektif digunakan sebagai formulasi spray antifungi? Tujuan dari penelitian ini ada 3. Pertama, membuat sediaan spray kombucha bunga telang dengan variasi konsentrasi gula aren, yaitu 20%, 30%, dan 40%. Kedua, menguji kemampuan masing-masing sediaan tersebut dalam menghambat pertumbuhan jamur Fusarium solani. Dan ketiga, menentukan konsentrasi gula terbaik yang bisa dijadikan formula spray antifungi. Metodologi yang digunakan: penelitian ini bersifat eksperimental di laboratorium. Bahan utama yang saya gunakan adalah bunga telang segar, gula aren dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 40%, serta starter kombucha. Proses fermentasi dilakukan selama 12 hari pada suhu ruang. Setelah itu, larutan fermentasi dijadikan spray dan diuji menggunakan metode difusi cakram pada media PDA yang telah diinokulasi jamur Fusarium solani. Sebagai pembanding, digunakan Aquades steril sebagai kontrol negatif dan naftifin sebagai kontrol positif. Data zona hambat yang dihasilkan dianalisis dengan uji ANOVA satu jalur dan dilanjutkan dengan post-AOC untuk melihat perbedaan antar pelakuan. Ini merupakan data dari penelitian yang saya ambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kadar gula aren mampu menghambat pertumbuhan jamur. Pada konsentrasi 20%, zona hambat rata-rata adalah 7,5 mm yang termasuk kategori sedang. Pada konsentrasi 30%, zona hambat naik sedikit menjadi 8,03 mm. Namun, pada konsentrasi 40%, zona hambat melonjak signifikan menjadi 14,05 mm, termasuk kategori kuat. Hasil ini hampir mendekati kontrol positif naftifin dengan zona hambat 15,43 mm. Artinya, konsentrasi gula 40% adalah yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan Fusarium solani. Pembahasan: dari hasil tersebut, dapat dibahas bahwa kombucha bunga telang memang efektif menghadap jamur. Tetapi, semakin tinggi kadar gula, semakin kuat efektif antifunginya. Hal ini karena fermentasi dengan gula tinggi menghasilkan metabolit sekunder lebih banyak. Mekanismenya, alkaloid mengganggu proses replikasi DNA jamur, flavonoid menghambat sistem energi sel, dan saponin merusak membran sel sehingga jamur mati. Dengan demikian, kombucha bunga telang berpotensi sebagai biofungsida alami yang aman bagi lingkungan. Kesimpulan, kombucha bunga telang efektif sebagai antifungis terhadap Fusarium solani. Konsentrasi gula aren 40% merupakan konsentrasi paling optimal. Selain sebagai minuman probiotik, kombucha bunga telang juga berpotensi dikembangkan sebagai pestisida nabati, pupuk cair organik, bahkan bahan aktif farmasi dan kosmetik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.